Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, hari Jumat 20 Mei 2022. Semoga Anda dalam keadaan sehat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus yang bangkit, Anda sembuh. Saudara dan saudariku seiman, saya ajak Anda merenungkan sabda Yesus hari ini dalam Injil. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Saudara dan saudariku, satu sabda peneguhan, sabda kekuatan, sabda pengharapan buat kita semua yang meneguhkan iman kita akan Tuhan Yesus. Mari sebelum kita dengarkan dan renungkan firman Tuhan, kita tandai diri kita dengan tanda keselamatan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Injil suci menurut Yohanes bab 15 ayat 12 sampai 17. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, amanat perpisahan Yesus sungguhlah satu amanat perpisahan yang memberikan penghiburan, yang memberikan pengharapan, yang memberikan peneguhan dan kekuatan. Mengapa saya katakan demikian? Karena dalam amanat perpisahannya ini, Yesus berbicara banyak soal kasih. Kasih yang merupakan inti dari kabar gembira, kabar sukacita yang dia bawa. Inti dari kabar gembira, kabar sukacita yang dia sendiri kemudian juga buktikan lewat pengajarannya, lewat perbuatannya, lewat mujizat-mujizat yang dibuatnya, lewat contoh hidupnya, lewat sengsara wafatnya dan kebangkitannya. Kasih yang dia buktikan melebihi pengertian cinta, pengertian kasih yang mungkin dipikirkan oleh kita manusia secara akal sehat kita. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, beberapa poin iman penting yang bisa kita ambil dari bacaan Injil yang kita dengar tadi. Poin yang pertama, Yesus beri perintah untuk saling mengasihi. Dan dasar dari perintah ini adalah kasih yang telah dia sendiri curahkan. Yang kedua, kasih ini dia berikan bukan kepada hamba. Dia sendiri katakan, kasih ini dia berikan bukan kepada siapa-siapa, tetapi kepada sahabat-sahabatnya.
Sungguh satu kehormatan buat kita dibilang dan dianggap sebagai sahabat oleh Tuhan. Yang ketiga, sebagai sahabatnya, sebagai sahabat Yesus, Yesus minta supaya setiap sahabatnya juga berbuat seperti yang dia buat. Melakukan apa yang Yesus buat dulu, kita buat sekarang. Keempat, sebagai sahabat bukanlah hasil dari kerja keras setiap kita sahabatnya sehingga akhirnya kita dipanggil sahabat oleh Tuhan, tetapi murni dari kasih karunia Tuhan Yesus sendiri, murni dari kasih-Nya semata, murni dari pilihannya sendiri. Dialah yang memilih. Dia katakan jelas, akulah yang memilih kamu. Yang kelima, konsekuensi dari sahabat Yesus adalah pergi menjadi utusannya, menjadi duta-duta Injil, mewartakan kabar baik, kabar sukacita dengan sukacita Yesus sendiri. Atau dengan kata lain, mewartakan kabar sukacita dengan sukacita Injil, semangat Injil. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, merespon sabda Yesus yang luar biasa ini, pertanyaan reflektif yang bisa kita ajukan pada diri kita adalah: satu, bagaimana sikap hidup kita sebagai sahabat Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita? Kedua, sudahkah kita mengamalkan kasih? Sudahkah kita mengasihi satu sama lain? Tentu kita akan menjawab bahwa kita masih jauh dari kata sempurna hidup sebagai sahabat Yesus. Jauh dari kata sempurna. Terus apa yang harus kita buat? Yang harus kita buat, hemat saya, adalah terus berjuang. Terus berjuang dan pantang menyerah. Terus berjuang untuk apa? Satu, terus hidup dalam persekutuan mesra atau relasi mesra dengan Tuhan, tinggal dalam kasih-Nya. Yang kedua, terus hidup dalam semangat keterbukaan dan kerendahan hati di hadapan-Nya. Kita ini tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Di luar Tuhan kita tidak ada apa-apa. Di dalam Tuhan kita ada apa-apa. Ketiga, terus hidup dalam semangat Injil, semangat sukacita Injil, semangat kasih. Siap dan cepat mengampuni, siap dan cepat memaafkan, siap dan cepat memberi, siap dan cepat berbagi. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, tentu saja tidak mudah. Berbicara itu gampang, berkhotbah itu mudah. Tetapi kalau kita menyerah dan kemudian kita katakan kita tidak mampu, kita tidak sanggup, karena terlalu berat kita melihatnya, maka kita bukanlah sahabat Yesus. Kita harus terus berjuang dan berjuang ke arah yang Yesus kehendaki. Atau dengan kata lain, kita terus berjuang ke arah kekudusan, seperti Yesus yang adalah kudus adanya. Dengan dan bersama Tuhan, kita pasti mampu. Iman kita mengajarkan itu. Mari kita terus berjuang. Dan kita minta di dalam bulan Mei ini, agar dengan perantaran doa Bunda Maria, kita dikuatkan, kita dimampukan, agar bisa terus berjuang. Bunda Maria pegang tangan kita, menemani kita dalam perjuangan kita ini. Amin. Mari kita berdoa mohon kekuatan dari Tuhan. Tuhan Yesus, syukur dan terima kasih berlimpah boleh Engkau panggil kami sebagai sahabat-Mu. Maafkan dan ampuni kami karena lebih sering tidak hidup sebagai sahabat-Mu. Bantulah kami agar membaharui diri kami dan hidup sebagai sahabat-Mu dengan hidup menurut hukum kasih. Utuslah Roh-Mu yang kudus untuk terus mendampingi kami, agar kami setia dan berkomitmen. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga.
kita sekalian, semua orang yang kita sayangi dan kasih, usaha, karya, dan rencana kita dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku, jalanilah hari ini dengan senyum.